di sini ya. Pada suatu hari ada suami pulang ke rumah. Wajahnya itu letih, lesu, tak berdaya, lemes gitulah ya. Disambutlah sama istrinya. Ya, masuk Pak, masuklah suaminya. Terus suaminya itu duduk termenung. Dilihatlah sama istrinya. Aduh, kasihan kali suamiku ini ya, lemes sekali. Ditanyalah sama istrinya, kenapa Pak? Kok kayaknya suntuk kali Bapak? Lama kali bebanku katanya. Oh iya banyak kali beban Bapak ya. Akhirnya setelah malam tiba, berdoalah istrinya. Oh Tuhan, suamiku terlalu banyak beban hidup, hilangkanlah beban itu Tuhan. Tiba-tiba istrinya bilang, cuk, ibu ngerti gak maksudnya? Yang tahu saja ya. Ketika ibu ini berdoa, hilangkanlah beban suamiku Tuhan, tiba-tiba ibu ini yang hilang. Artinya apa? Artinya ternyata yang selama ini jadi beban suaminya itu adalah istrinya. Istrinya tidak sadar. Ibu pun dikasih oleh Tuhan, bapak-bapak juga. Kalau kita bertanya, kalau ada yang bertanya kepada kita, apa yang ada di pikiran kita ketika ada kata Paskah? Ketika kita merayakan Paskah, mulai dari rangkaian Jumat Agung sampai kepada Paskah, apa yang ada di benak kita? Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena hari-hari ini hakikat Paskah, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu hanya sekedar seremonial. Sudah tidak lagi membumi, sudah tidak lagi mendarah daging dalam kehidupan kita. Hanya sekedar perayaan seperti Natal. Terkadang Natal itu pun hanya sekedar seremonial saja. Ketika ada kata Paskah, apa yang terlintas di benak kita? Apakah telur Paskah? Apakah cari telur? Ataukah kita nonton film The Passion, lalu kita menangis, kasihan dia Tuhan Yesus menang, apa mati di atas kayu salib menanggung dosa kami, menangis. Saya itu selesai, begitu saja? Tentu tidak. Paskah adalah salah satu karya kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita adalah kemenangan yang tuntas. Jadi kita di sini adalah wanita-wanita yang sudah mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Orang yang berkemenangan itu dia punya antusias, semangat. Ibu-ibu, bapak-ibu mungkin sudah pernah merasakan menang ya. Kalau saya termasuk orang yang jarang menang. Lomba lari sama ibu gembala aja saya pernah dan kalah ibu ya. Jarang saya mendapatkan kemenangan. Tetapi kita mungkin di sini pernah merasakan kemenangan. Ketika kita mendapatkan kemenangan itu merasakan senang luar biasa, happy, antusias, euforia. Apalagi kalau Mbak Moses menang ini, langsung kelihatan suaranya, teriakannya itu nomor 1. Kenapa? Sukacita. Dan itulah yang harusnya menjadi bagian kita, orang-orang percaya, karena kita tahu Tuhan sudah mati dan dibangkitkan untuk memberikan kepada kita kemenangan. Kita dibebaskan dari dosa dan kita mendapat kehidupan yang baru. Pujian tadi dari Kristus jawaban budi dan dari ribu tadi. Apa arti hidup kita kalau Yesus tidak mati? Apa arti hidup kita kalau tidak ada salib? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada dasarnya kita ini manusia berdosa. Kita ini punya natur dosa. Jadi kalau tidak ada karya keselamatan, tidak ada salib, apapun yang kita lakukan minus. Apapun yang kita kerjakan tidak ada artinya. Pelayanan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat akan nol ketika belum ada karya keselamatan itu menjadi bagian kita. Tetapi syukur kepada Tuhan, Dia memberikan kemenangan itu buat kita. Dan hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama merayakannya. Dan sebagai orang-orang yang berkemenangan, wanita-wanita yang berkemenangan di dalam Tuhan, tentu kita akan menghargai kemenangan. Bagaimana cara kita menghargai kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Saya akan bagi beberapa poin. Yang pertama, cara kita menghidupi sebagai orang yang berkemenangan. Karena kemenangan ini luar biasa loh, Bapak Ibu Saudara. Kemenangan ini diberikan dengan cuma-cuma, tapi ini tidak murah. Kenapa cuma-cuma? Karena memang kita tidak mampu untuk bisa meraihnya. Karena kita tidak mampu untuk membelinya. Bahkan ketika kita punya uang 271 T pun tidak bisa kita membeli keselamatan. Kenapa? Ya karena memang kita tidak mampu. Karena itu Tuhan anugerahkan keselamatan itu buat kita. Tetapi ini tidak murah. Maka kita harus menghargai karya keselamatan. Yang pertama, bagaimana cara wanita pemenang menghargai karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan?
ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Wanita yang berkemenangan, dia akan tahu untuk bersyukur. Mudah enggak Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur? Mudah kalau keadaan berjalan seperti yang kita harapkan. Ekonomi lancar, keluarga aman, suami baik, setorannya lancar, anak-anak mudah sekali bersyukur. Tetapi ketika kita diperhadapkan pada satu kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kita, di rencana kita, tidak mudah bersyukur. Tidak mudah. Saya pun mengalami itu dan saya yakin kita semua di sini mengalami itu. Kalau ada orang yang kami bersyukur dalam segala keadaan, memang itu yang Tuhan inginkan. Tetapi ketika kita menjalannya tidak semudah yang kita katakan. Kenapa? Karena kita ini masih manusia yang terbatas. Tetapi karena kita tahu kita adalah wanita pemenang, maka kita akan belajar bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu beribadah. Seperti yang kita lakukan hari ini. Ketika kita mengatakan saya bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada saya kemenangan. Salah satu buktinya, mari beribadah. Beribadah bukan supaya kita diberkati ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan sampai motivasi kita beribadah, saya beribadah supaya saya diberkati Tuhan, saya beribadah supaya usaha saya lancar, saya beribadah supaya sawit saya panennya luar biasa, saya beribadah supaya anak-anak saya nurut semua. Tidak. Beribadah itu karena kita sudah merasakan berkat Tuhan, karena kita sudah merasakan pembelaan Tuhan. Kenapa? Kalau kita motivasinya beribadah seperti itu, kita akan kecewa. Karena ada begitu banyak orang yang datang ke gereja dengan tujuan seperti itu, pulang kecewa. Sampai di rumah, suami masih seperti itu, anak-anak masih susah diatur, keuangan masih gempa bumi, goncang sana, goncang sini. Mana pembelaan Tuhan? Tapi ketika motivasi kita beribadah, karena kita bersyukur, karena kita tahu kita punya Tuhan yang besar yang terus menjaga memelihara kita, maka apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak akan memgoyahkan kita. Tetap kita memandang kepada Tuhan. Beribadah. Beribadah itu bukan hanya di gereja ini saja Bapak Ibu Saudara. Kita tentu tahu, kita jadi orang Kristen itu bukan hanya di gereja. Kita jadi orang Kristen itu bukan hanya hari Minggu. Kita jadi orang Kristen itu mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Jadi jangan kita hanya rohani di gereja. Di gereja kita nangis minta ampun sama Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan, aku tolong aku Tuhan. Sampai selesai ibadah keluar gereja, tondo kembali ke setelan pabrik lagi. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita belajar. Mari kita tunjukkan Kristen kita ini dimanapun kita berada. Itulah beribadah. Jadi mari kita beribadah di rumah kita. Ketika istri melakukan tugasnya, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ketika melayani suaminya, mungkin suami ibu-ibu tidak seperti yang ibu harapkan seperti waktu dulu pertama kali menikah. Waktu pertama kali menikah mungkin bilang ganteng kali suamiku, baik kali, aduh semuanya lah itu. Tapi begitu masuk ke pernikahan, masuk ke rumah tangga, anduk di tempat tidur. Buka lemari ditutup, buka toplesnya ditutup, ngambil baju satu yang berantakan selemari. Harus bersyukur ketika kita tetap sabar, setia dengan suami kita. Itu adalah ibadah kita, itu adalah ucapan syukur wanita pemenang. Mudah nggak ibu-ibu? Mudah. Tapi bisa nggak? Bisa ya. Nggak mudah bukan berarti nggak bisa. Mari kita beribadah di keluarga kita. Ibadah wanita ini juga penting buat kita. Ya, jadi di lokal-lokal yuk digiatkan terus ibadah wanitanya. Kenapa? Karena wanita itu kompleks ya ibu-ibu ya. Kadang kita sendiri nggak mengerti diri kita kan. Aku ini apa sih pengennya sebenarnya? Apalagi kalau mulai datang apa saat tertentunya setiap 1 bulan kan ada masa-masanya aku swing gitu kan. Senggol bacok.
Padahal suaminya itu gak ngapa-ngapain, marahin. Kenapa? Karena mood wanita ini berubah-ubah. Jadi butuh wanita ini komunitas, perkumpulan yang saling menguatkan, saling memotivasi, saling mengingatkan. Salah satunya apa? Ibadah wanita. Ibu-ibu sudah dengar satu kasus yang viral pada sudah tahun lalu, tapi kembali terungkap, terekspos lah lewat TikTok, lewat media kita yang sekarang luar biasa ini. Bagaimana seorang ibu meninggalkan anaknya pergi liburan. Ya, 10 hari anaknya yang umur 1 tahun, 1,5 tahun lah itu, ditinggalkan di rumah, dia pergi liburan. Alasannya apa? Dia depresi. Jadi kita bisa bayangkan betapa bahayanya wanita yang depresi itu. Jadi kita butuh komunitas. Kita butuh ibu-ibu yang saling menguatkan. Jadi ketika ibadah wanita cerita, sharing. Jadi kita gak merasa aku orang paling malang sedunia, aku orang yang paling sedih sedunia. Enggak. Ketika cerita dengan si Eda ini, ketika cerita dengan kakak ini, oh iya ya, dia juga punya masalah, aku punya masalah. Sama-sama ya kami berjuang dalam hidup ini. Dikuatkan kembali, disegarkan kembali. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, wanita-wanita pemenang, yuk mulai tingkatkan kembali ibadah kita. Yang mungkin hari-hari ini kendor, sama ya ibadah wanita itu aja. Apalagi ada Eda itu lagi, gak suka aku lihatnya. Karena ibu-ibu ini ya jujur lah, saya sendiri seperti itu kadang-kadang ya, oh diampuni Tuhan lah, yang punya pikiran-pikiran yang jelek ini ya. Kadang kita ini suka sensitif, baperan tingkat dewa. Kadang-kadang kita ini mungkin gak sengaja buang muka, bukan sengaja untuk mencerai sama kita gitu. Mungkin pas ada apa yang dilihat gitu, pas kita di situ gak diperhatikan. Oke, gitu ya ini ya. Kenapa ya? Jadi gak suka aku. Apalagi dia pelayan. Oh, tambahlah diri membuat alasan yang kuat lah. Pelayan aja kayak gitu. Ngapain lagi aku ikut ibadah wanita? Jangan. Yuk sama-sama berjuang. Bisa kita melakukannya karena ada Tuhan. Wanita-wanita pemenang dia suka beribadah. Ya, jadi mari kita menjadi wanita-wanita yang suka beribadah. Berikutnya, wanita yang bersyukur, dia juga suka berdoa. Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara, gak usah tunjuk tangan, bagaimana kehidupan doa kita hari-hari ini? Grafiknya bagaimana? Apakah kayak di rumah sakit orang yang sudah mau innalillahi hidup data saja jepret turun, naiknya susah kali. Aku naik, kita lah yang tahu. Ibu dikasih oleh Tuhan. Doa itulah salah satu pernyataan kita butuh Tuhan. Kita gak mampu tanpa Tuhan. Ibu-ibu lah, bagaimana menghadapi kehidupan ini tanpa doa, bisa nggak? Apalagi ibu yang harus bekerja, sudah mengatur keluarga, masak, cuci, semuanya masih harus kerja lagi. Suaminya gak bisa lagi menopang, gak bisa lagi mengerti, anak-anaknya susah lagi diatur, gak bisa. Kita butuh kekuatan dari Tuhan, yaitu lewat doa kita. Cara kita bersyukur adalah kita beribadah, kita juga berdoa kepada Tuhan. Doa itu adalah sebagai satu laporan kita kepada Tuhan. Ya, jangan lebih sering ibu-ibu lapor ke Mbak Meta ya. Sekarang FB Pro ini udah luar biasa ya. Banyak ibu-ibu jadi konten kreator, dikit-dikit video muncul, setorkan ke Mbak Meta. Padahal kalau buat video itu lumayan lama loh ya, ngeditnya, masukin lagunya. Tapi kita bisa melakukan itu. Tapi untuk berdoa terkadang kita nggak sempat. Jangan. Berkreasilah, tidak dilarang berkreasi, tidak dilarang mengikuti perkembangan zaman. Tapi kita harus tahu aturannya, tahu batas-batasnya. Jangan sampai itu menyita waktu kita sehingga waktu kita berkomunikasi dengan Bapak kita berkurang. Berdoa, karena itu yang menjadi kekuatan kita. Berdoa, baca firman Tuhan, itu adalah wujud rasa syukur kita. Ya, kalau kita ini merasa kita ini pemenang, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan, pasti kita rasanya kangen terus pengen ketemu Tuhan. Tadi lewat ibadah, lewat doa kita, lalu juga lewat membaca firman Tuhan. Saya tanya lagi, bagaimana firman Tuhannya? Sudah selesai satu kitab ini? Sudah? Jawab ya, dalam artinya dengan kejujuran ya.
Karena seringkali kita ini berkomitmen di awal tahun, saya pernah sampaikan itu pada ibu kami. Terkadang kita ini di awal tahun ini komitmennya luar biasa. Tahun ini aku harus tuntas baca Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Oke, semangat nyala-nyala, bolehlah. Mulailah dibaca Wahyu. Satu pasal satu hari, lancar satu hari, 2 hari lancar, 3 hari, 4 hari keempat, aduh kok kayak mulai punya berapa hari ini ya? Mulai gak masuk di akal ini gitu ya. Akhirnya apa? Berhenti. Tahun berikutnya, tahun ini aku akan komitmen lagi, terus berkomitmen. Kejadian aja gak selesai-selesai. Ya, jujur itu sering kali kita lakukan. Tetapi juga dikasih oleh Tuhan, mari kita care, kita peduli dengan kebutuhan rohani kita. Firman Tuhan itu adalah kebutuhan kita. Firman Tuhan itu memberikan kepada kita hikmat. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini? Bagaimana kita bisa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kalau tidak ada kekuatan firman Tuhan dalam diri kita? Yuk digas lagi baca Alkitab. Sekarang ini kita sudah banyak media untuk bisa kita pakai untuk kita mempermudah baca Alkitab. Nggak perlu kita bawa ini kemana-mana. Di HP pun bisa. Tapi terkadang godaannya itu lebih suka kita buka FB, buka Instagram, buka TikTok, lihat live daripada kita baca Alkitab. Kenapa? Ya karena itu adalah kerjaannya iblis untuk mengecoh kita. Tetapi sebagai wanita-wanita pemenang, mari kita suka membaca kebenaran firman Tuhan. Apalagi ibu-ibu ini lebih sering bersentuhan dengan anak-anak. Jangan sampai nanti anaknya tanya pelajaran agama nggak tahu cerita Sakeus. Telepon ke gereja, tante, Sakeus itu di mana ceritanya, siapa itu Sakeus? Jangan sampai ada ibu-ibu kita seperti itu ya. Bagaimana kita mau share iman kepada anak kita, kepada keluarga kalau kita sendiri kosong? Mari ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, bapak-bapak juga, yuk mari kembali kita giatkan baca kebenaran firman. Syukur kepada Tuhan dari pemberian. Apa yang bisa kita berikan untuk baca dari perhatian kita, mari berikan. Kata aku berikan seluruh hidupan untukmu. Tidak berbicara dompet berat. Dulu yang tahun 80-an, ada dulu yang sendiri kalau ada ditodong kamu hartanya mana ini, pernah gak ibu pernah gitu permainan sama kawannya, pasti ibu atau jangan tahu pasti kita beli kita bisa dicari, tapi kalau sama Tuhan tapi uang aman. Nanti dulu, apalagi kalau ibu-ibu ini ya, saya pikir ibu-ibu sini tidak ada seperti ini ya, yang saya sampaikan ini. Ibu-ibu ini kan hitung-hitungannya kuat. Kalkulator ini ya, kalah kalkulator yang dijual di pasar itu. Kalau saya kasih ini, nggak untung, usah. Makanya beberapa panitia itu kalau minta dana, ada yang seperti ini, ada nggak istrinya? Kenapa? Karena kalau ada istrinya, biasa dikasih 500, bisa menjadi paling cuma 200, jadi 300. Tapi ibu di sini tidak ada ya. Semuanya suka melayani Tuhan dengan pemberian. Pemberian bukan hanya materi saja, perhatian kita. Perhatikan gereja kita. Apa yang kurang, apa yang bisa saya lakukan. Perhatikan juga imbalannya. Itu adalah rasa syukur kita. Jadi kemenangan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar saya menang. Apa bukti? Ada tindakan bersyukur. Itu yang pertama. Yang berikutnya kita lihat ayat yang ke-58. Aku kasih berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh dan tidak goyah. Bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh? Tentu pijakannya ini harus pijakan yang kuat. Kalau ibu-ibu berdiri di atas trampolin, apa yang untuk kita lompat-lompat itu, tahu ibu ya trampolin ya, supaya kita lompat itu kan nggak stabil, jadi mau goyang-goyang. Tapi kalau ibu-ibu berdiri nih, ini sudah dicop kuat, ini kuat ini, nggak goyang dia. Kita berdiri kokoh, kita bisa berdiri teguh ketika kita
firman Tuhan. Ibu-ibu berkemenangan harus diri atas firman Tuhan. Kenapa kita harus berdiri teguh? Udah menang. Apalagi harus berdiri teguh, namanya jangan ibu-ibu, jangan salah. Karena ketika kita tidak berdiri teguh, nanti kita bisa tersayang. Apa tersayang? Nama saya Lena, bisa terlena. Orang yang berkemenangan, kalau dia tidak berdiri teguh, dia bisa terlena dengan kemenangan itu. Dan akhirnya apa? Dia jatuh. Kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Saudara berjaga-jagalah lawan si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Walaupun adalah orang yang berkenan di dalam Tuhan, tetapi iblis tidak pernah berhenti untuk mengecoh kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak siap, kalau kita tidak teguh, kita akan dikecoh lagi oleh iblis. Masing-masing kita ini punya titik lemah, ibu-ibu. Ada ibu-ibu di sini yang baperan, gampang sekali tersinggung. Ada di sini ibu-ibu mungkin yang gampang sekali emosi. Ketika kita sudah diselamatkan, ditebus dosa kita, itu masih ada dalam diri kita dan itu yang terus dikikis. Tapi selama proses pengikisan, pembersihan itu, iblis terus mengawasi kita dan mencoba membuat kita kembali jatuh. Makanya kita harus teguh, tidak goyah. Ya, ada mungkin ibu di sini yang penyimpan, bukan penyimpan uang, tapi penyimpan masalah. Orang suka merenungkan kata-kata orang, hadis sekali menyalah, direnungkan kata-kata yang tidak memberkati, tapi firman Tuhan tidak direnungkan. Ya, kan nggak jadi berkat. Jadi ketika kita tidak berjaga-jaga, iblis akan terus mencari mana titik lemah ibu ini, dan itu akan membuat kita menjadi jatuh kalau kita tidak teguh di dalam Tuhan. Ibu dikasih oleh Tuhan, mari sebagai wanita yang berkemenangan di dalam Tuhan, tetaplah berdiri teguh. Kenapa? Ada begitu banyak hal yang bisa menggoyahkan kita dalam pengiringan perjalanan iman kita. Saya yakin ibu pengalaman suka ada, bahkan mungkin ada kejadian, ada peristiwa-peristiwa yang berkata, Tuhan, di mana pembelaan? Aku sudah setia kepadamu. Aku sudah setia, aku sudah berserah kepadamu. Di mana pembelaanmu Tuhan? Lihatlah suamiku masih seperti ini, karena masih banyak ya bapak-bapak ini yang belum bisa beriringan bersama dengan istrinya untuk pergi ke gereja. Mari kita rubah doa kita. Jangan lagi kita berkata, Tuhan ubahkan suamiku, tapi Tuhan mampukan aku untuk bisa mengasihi suamiku bagaimanapun keadaannya. Karena firman Tuhan berkata kepada ibu-ibu, kepada istri-istri, tunduk kepada suami yang baik. Ada yang baiknya? Gak ada kan? Tunduklah kepada suami. Tidak ada yang lain. Jadi bagaimanapun keadaan pasangan ibu-ibu, bapak-ibu, mari kita tetap mengasihi. Kenapa? Kalau kita tidak berusaha itu kan membuat kita goyah. Gak usah lari pelayanan, gak mendukung orang di rumah ini. Bagaimana bisa berdiri di mimbar sementara keluargamu berantakan? Hal-hal seperti itu akan membuat kita goyah. Tetapi ketika kita tetap berdiri dalam dasar kebenaran firman Tuhan, ketika kita sadar Tuhan sudah berikan aku kemenangan, kita akan dimampukan untuk bisa menghadapi masalah di keluarga. Doakan keluarga kita, ya, supaya keluarga pun bisa mendukung kita. Berkati keluarga kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya punya kebiasaan. Bisa ibu coba juga di rumah. Kalau sesuai, saya kalau menyetrika baju suami saya doakan Tuhan, kita pakai baju ini diberkati suamiku. Apalagi kalau biasanya kan ketika pelayan pakai suami saya kan, ketika pakai ini ada video, kita doakan, kita berkati pasangan. Coba kita juga buat anak-anak. Ketika lagi menyetrika seragam, berkati anakku Tuhan, anakku yang paling baik. Walaupun mungkin anak kita belum baik, tapi kita doakan, berkati, supaya kita tidak goyah, supaya kita tetap kokoh di dalam masalah anak
Saya pernah ditempatkan di satu pelayanan ketika saya baru tingkat 1 sekolah teologi, lalu saya dipraktekkan di daerah Jember. Dan ketika sampai di sana saya terkejut sekali, ternyata pelayanan di sana bermasalah. Kenapa? Rupanya ini yang di luar dari nalar, di luar dari kewajaran. Dia minum minuman dan suka dibawa ke gereja. Minumannya itu whisky, dibawa ke gereja itu dipertontonkan kepada jemaat, dan dia pergaulannya luar biasa bebas. Saya ketika ditempatkan, teruslah saya, Bapak Ibu Saudara, saya masih baru, pengalamannya belum ada kok langsung diperhadapkan sama yang seperti ini. 2 orang kami diutus ke daerah Jember itu. Saya pula yang ditugasi untuk menemani dia kemana-mana. Dan ketika kami 1 bulan di situ, ketika minggu kedua saat kami di situ, Bapak Gembala sama Ibu Gembala itu pamit kepada jemaat. Mereka mengundurkan diri dari pelayanan, mereka mau pulang ke kampung karena tidak sanggup lagi melayani, tidak sanggup lagi berhadapan muka dengan jemaat dengan kondisi anaknya seperti itu. Akhirnya mereka pulang kampung dan kami ditinggalkan di situ. Tetapi masih ada usaha dari pelayan-pelayan untuk bisa mendukung, mengembalikan, memulihkan keadaan. Kita bisa lihat di sini, ketika masalah itu tidak bisa kita sikapi dengan baik, itu akan membuat kita goyah. Bahkan sekelas pendeta pun tidak ada yang kebal dengan masalah, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap teguh di dalam Tuhan. Sakit rohani, sakit jasmani itu juga bisa membuat kita goyah. Ya, terkadang ada di antara kita mungkin yang hari-hari ini masih ada penyakit dalam dirinya menggerogoti. Sudah aku doakan, sudah puasa, sudah didoakan Bapak Gembala, sudah didoakan teman-teman, kok belum ada perubahan. Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan izinkan penyakit tetap ada dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita tetap berserah kepada Tuhan. Masalah terbesar kita saja Tuhan selesaikan. Dosa, masalah terbesar kita Tuhan selesaikan. Apalagi yang remeh-remeh, seperti itu pasti mengerjakan ketika Tuhan berkenan. Yakin Bapak Ibu Saudara kecewa ini. Amin. Masa aku gak diberikan bakso tusuk? Bakso tusuk harganya berapa Ibu? 1.000 kan? Ibu pasti kecewa. Dibilang dia mamanya pelit, padahal dia di sekolah diberikan baju, kok gara-gara yang 1.000 ini kok dibilang mamanya pelit. Tapi tanpa sadar kita sering seperti itu sama Tuhan. Tuhan gak sayang sama aku, Tuhan gak adil sama aku. Masa gak disembuhkan penyakitku? Padahal keselamatan Tuhan sudah berikan, kasih karunia Tuhan sudah berikan sama kita. Tetapi gara-gara yang satu ini kita cap Tuhan tidak peduli dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari mental sebagai pemenang dengan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Ya, baru berikutnya konflik dengan sesama ini juga seringkali membuat kita goyah. Apalagi di antara kami ibu-ibu ini. Ya, kalau ibu ini kan kadang-kadang mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini semua bisa jadi masalah. Ya, semua bisa jadi masalah. Ketika ibu kita masuk lagi pasti sudah mulai ada yang melirik-lirik. Tasnya cantik sih, ini bajunya itu gini-gini semuanya. Nah, saling menilai di gereja pun seperti itu. Kadang diri dibahas, kedengaran, akhirnya emosi, tersinggung, gak ke gereja. Tapi sebagai wanita-wanita pemenang kita tahu membatasi diri, menguasai pikiran kita, sehingga kita tetap teguh di dalam Tuhan. Itu yang kedua, bersyukur lalu teguh. Yang terakhir, ketika kita menjadi wanita pemenang, maka kita akan giat dalam pekerjaan Tuhan. Ibu-ibu ada yang tahu atau ada yang ingat ikrar dengan kasih dan setia melayani Tuhan dan menjadi mitra gembala sesuai firman Tuhan? Pas, cocok sekali. Wanita yang berkemenangan, dia akan giat dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam ikrar kita langsung dikunci dengan kasih dan setia. Kenapa dengan kasih? Karena gak mudah. Kenapa dengan setia? Karena harus tuntas kita mengerjakannya. Karena orang yang tidak setia, dia tidak akan bisa mengerjakan
dan setia. Ibu-ibu yang berkemenangan, mari layani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita, dengan talenta, dengan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Dukunglah pelayanan pekerjaan Tuhan. Tadi kita sudah bahas di awal, melayani Tuhan, beribadah itu di rumah. Di rumah dulu yang paling penting. Amankan dulu di rumah. Kalau di Amsal 31, Ibu kita bisa baca Amsal 31, ini tentang puji-pujian ini kepada wanita-wanita yang luar biasa. Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ketika kita menjadi wanita yang mau melayani di keluarga kita, suami percaya kepada kita. Keuangan pun dipercayakan kepada istrinya. Kenapa? Karena tahu istriku ini bijak, istriku ini bisa mengelola keuangan. Ya, jadi layanilah di keluarga kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita heboh di gereja, luar biasa di gereja, pimpin pujian luar biasa, tapi di rumah terbengkalai. Kita tidak akan jadi berkat. Layanilah di keluarga kita terlebih dahulu. Bagaimana melayani suami, bagaimana melayani anak-anak. Ayat yang ke-26 masih di Amsal 31. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dengan lemah lembut, ayat 26 ya, Amsal 31 saya baca di terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dengan lemah lembut ia berbicara, kata-katanya bijaksana. Ia selalu rajin bekerja dan memperhatikan urusan rumah tangganya. Perhatikan ayat 28. Ia dihargai oleh anak-anaknya dan dipuji oleh suaminya. Wanita-wanita yang berkemenangan di dalam Tuhan, dia akan giat dalam melayani Tuhan, terutama di rumahnya terlebih dahulu. Dan dia akan dihargai oleh anak-anaknya. Suaminya memuji dia. Kata-katanya lemah lembut. Jadi kalaupun ibu-ibu cerewetlah yang elegan. Jangan setiap saat cerewet. Karena anak-anak kita ini sudah mulai kritis ibu-ibu ya. Jadi mereka ini kadang tidak ingin mendengarkan omelan-omelan kita. Kadang mereka tuh hanya ingin didengarkan saja. Tapi kadang ngatur ibu-ibu ini selalu pengen ngomong terus. Jangan sampai kita seperti radio rusak ya ibu-ibu ya. Radio rusak itu gak enak didengar. Tetapi cerewetlah kita tepat pada waktunya. Ngomonglah tepat pada waktunya. Itu akan masuk, diterima. Sehingga anak-anak itu akan menghargai mamanya. Suami akan memuji istri. Layanilah Tuhan di rumah kita, lewat melayani keluarga kita. Lalu berikutnya layanilah Tuhan di gereja. Layanilah Tuhan, saya bilang layani Tuhan dengan 3 D. Doa, dana, daya. Ketika Tuhan izinkan kita ada di satu penggembalaan, tadi sudah kita sama-sama bahas, berkatilah gereja itu dengan apa yang bisa kita lakukan. Doakan Bapak Ibu gembalanya, doakan pelayan-pelayannya, doakan program gerejanya. Kita jangan menjadi ibu yang pasif. Yang penting datang ke gereja, jangan. Orang pelayan dia harus menunjukkan ada kualitas, ada nilai dalam dirinya, dan itu ditunjukkan lewat pelayanannya di gereja. Ada di sini ibu-ibu yang pintar ngomong. Pintar ngomong ini harus dituntun, diarahkan supaya apa? Supaya bisa mengajak ibu-ibu yang lain. Kalau saya ini bukan tipe orang yang pintar ngomong ibu-ibu ya. Saya agak susah kalau ngomong. Makanya saya lebih suka itu untuk konseling daripada saya berkhotbah gitu. Kalau khotbah ini kan di depan banyak orang ya. Tapi kalau konseling ini saya pribadi lebih itu saya lebih nyambung ke situ. Kalau suami saya khotbah di banyak orang, tetapi kalau untuk konseling agak kurang dia, kaku dia kalau untuk konseling. Tapi itu talenta kita kan? Mari kita kembangkan. Jadi di ibu-ibu dalam persekutuan ibu-ibu, dalam ibadah ibu-ibu itu ada ibu-ibu itu yang pintar ngajak. Ayo, ada kan di setiap gereja pasti ada yang seperti itu kan? Ayo, kalau kita siapa lagi? Ayo ada ibadah Paskah di Kamis. Ayo datang. Ada ibu-ibu yang bagian seperti itu. Tapi ada bagian ibu-ibu yang mendoakan. Ayo, apapun talenta yang Tuhan kasih sama kita, pergunakan untuk melayani Tuhan. Ya, dan darilah gereja kita ini. Dan darilah ibu gembalanya.
Dan gantinya dengan apa? Bisa dibelikan baju, bisa. Tapi yang paling penting harus didoakan. Nggak mudah loh jadi ibu gembala, jadi bapak gembala ini ya. Tiap saat ada masalah, tampung. Mau cerita sama siapa ibu gembala? Karena saya pernah mendengar, bisa juga ya hamba Tuhan ini ya, pikirannya ini ruwet gitu. Hamba Tuhan juga manusia. Bagaimana gak ruwet? Ada masalah dari satu, ada masalah dari keluarga satu, ada masalah. Kan semua masalah isinya. Jadi mau kemana ini membuangnya? Untuk didoakan supaya ibu gembalanya dikasih hikmat di dalam menghadapi setiap permasalahan dalam jemaat. Mari ibu berdikasih oleh Tuhan, layanilah Tuhan, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Jangan kita terlibat pelayanan untuk menunjukkan diri kita. Jangan kita terlibat pelayanan untuk pencitraan. Jangan kita terlibat pelayanan untuk aktualisasi diri, jangan. Karena itu akan membuat kita kecewa. Ketika kita tidak dihargai, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita terlibat dalam pelayanan, giat dalam pekerjaan Tuhan, karena kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan sudah mengerjakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, maka dalam pelayanan, dalam perjalanan pelayanan kita, apapun yang terjadi, kita akan tetap maju. Ibu dikasih oleh Tuhan, saya motivasi kepada kita semua. Jadilah berkat di gereja kita ini. Tadi Ikrar WBIS menjadi mitra gembala. Kita tanya pada diri kita, selama ini, selama saya ke gereja, selama saya berjemaat, sudahkah saya menjadi mitra gembala? Apakah saya justru membuat gereja itu tidak baik? Kita yang tahu. Mari kita menjadi mitra gembala. Pelayanan di rumah tangga, pelayanan di gereja, dan pelayanan juga di masyarakat. Saya yakin ibu-ibu bukan hanya berkumpul di gereja, tapi juga bergaul dengan masyarakat. Mungkin ada ibu yang ikut arisan kompleks, ada yang ikut asal tahun, ada yang ikut bunga mata. Jadilah berkat di situ, layanilah Tuhan di situ, sehingga orang-orang bisa melihat ini benar-benar wanita Kristen yang berkemenangan. Ya, mari ibu-ibu, bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidupi kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, yakinlah, saya pemenang di dalam Tuhan. Saya mampu karena ada Tuhan yang menolong saya.